ayyakuna takbir 'inda awwalil huwi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan sunnah-sunnah dalam salat kita. Kemarin sampai kepada sunnah di dalam i'tidal yang diakhiri dengan pembahasan kunut. Karena kunut itu tempatnya ada di i'tidal atau setelah atau ketika kita i'tidal. Terakhir pembahasan kunut disunahkan pada i'tidal rakaat witir di setengah bulan Ramadan. Ya, dan ini sudah masyhur, sudah sering kita tahu dan kita mengalaminya bahwasanya bulan suci Ramadan ketika masuk di hari yang ke-15 sampai dengan akhir, witirnya itu disunahkan ditutup dengan pembacaan doa kunut. Kemudian sunnah berikutnya ayyukabbira lil intiqali ila sujud. Hendaknya kita bertakbir ketika kita dari i'tidal menuju sujud, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Tetapi sifatnya di sini adalah sunnah karena disebut dengan takbirul intiqal, takbir daripada perpindahan. Kalau takbir yang wajib hanya satu saja di awal yang disebut dengan takbiratul ihram. Berarti kalau kita habis i'tidal langsung lukik aja sujud nggak pakai Allahu Akbar boleh? Boleh. Tapi tidak mendapatkan sunnah. Riwayat fi sahihain an Mutarrif qala shallaitu ana wa Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Mutarrif seorang tabi'in, dia bercerita aku pernah salat bersama Sayyidina Imran bin Husain. Imran bin Husain ini seorang sahabat Nabi. Khalfa Ali bin Abi Thalib, di belakang Sayyidina Ali. Berarti ini kurang lebih perkiraan terjadinya di masa Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi Mutarrif bercerita, aku salat dengan Imran bin Husain. Fakana idza sajada kabbar. Sayyidina Ali apabila mau sujud kabbar, mengucapkan Allahu Akbar. Wa idza rafa'a ra'sahu, apabila mengangkat kepalanya untuk duduk tahiyat, duduk di antara dua sujud, kabbar, mengucapkan takbir lagi Allahu Akbar. Wa idza nahadha min ar-rak'ataini kabbara, apabila telah berlalu dari dua rakaat menuju rakaat berikutnya takbir lagi. Setelah selesai salat, akhadha biyadi Imran bin Husain. Imran bin Husain mengambil tanganku lalu mengatakan qad dzakarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali ingin dia berpindah dari satu rukun kepada rukun berikutnya mengucapkan takbir kecuali i'tidal yang disebut dengan tasmi' atau ucapan sami Allahu liman hamidah. Wa ayyukabbir bila raf'al yadayn li annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u dzalika fi sujud. Sudah sami Allahu liman hamidah langsung sujud saja, la yarfa'ul yadayn, enggak perlu mengangkat kedua tangan lagi. Ya, jadi ketika mau sujud enggak perlu mengangkat kedua tangan. Kedua tangan ini diangkat sunnah pada 4 keadaan saja. Pertama ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ketika ingin ruku, Allahu Akbar. Kemudian ketika i'tidal, bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, itu sunnah-sunnah tangan terangkat. Dan yang keempatnya ketika kita bangkit dari tasyahud akhir untuk menyempurnakan rakaat atau status daripada makmum yang masbuk, itu disunahkan untuk kita juga mengangkat tangan. Atau juga 5, bangkit dari tasyahud awal. Bangkit dari tasyahud awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad boleh. Karena itu pendapat Imam Ibnu Hajar. Ditambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita naik bangkit ke rakaat yang ke-3. Allahu Akbar. Di situ kita mengangkat tangan. Itu sunnah. Ya, selebihnya enggak. Rakaat pertama dan rakaat ketiga, ya, rakaat pertama dan rakaat ketiga, begitu juga dengan rakaat keempat itu tidak disunahkan mengangkat tangan. Jadi ketika bangkit dari sujud langsung saja tangan kita bersedekap, meletakkan tangan kiri, tangan kanan di atas tangan kiri. Makanya amalin tuh minimal tadi ya, setelah ketika takbiratul ihram itu sudah pasti kita mengangkat tangan semua.
Kemudian ketika mau ruku, jadi jangan tangan langsung dijatuhin aja, nggak apa-apa, tapi sunnahnya mengangkat tangan. Bahkan ada lebih dari 7 orang sahabat meriwayatkan, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya hina yarka, ketika mau ruku. Kalau mau sujud nggak perlu angkat tangan, karena langsung saja ya beranjak kepada sujud. Baik. Kemudian sunnah dalam sujud. Kita masuk dalam pembahasan sunnah sujud. Yang ini menjadi satu hal yang menarik karena sujud ini adalah sebagian pendapat ulama rukun yang paling afdal di dalam sholat. Ya, karena ulama berpendapat ya menjadi 2. Ada yang paling afdal di dalam sholat rukun itu adalah berdiri. Kenapa berdiri? Karena li'annahu mahallul qiraatil Qur'an. Karena berdiri itu tempatnya membaca Al-Qur'an. Makanya ada ulama yang mengambil kesempatan berdiri sampai lama, dan itu mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdiri lama ngapain? Ya baca Quran. Apa yang dibaca? Ya Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah. Itu sholatnya Rasulullah kalau di tengah malam. Sholat tahajudnya Rasulullah itu berdirinya sampai lama. Dan sujudnya Rasulullah juga lama. Kenapa dikatakan sujud rukun yang paling afdal? Karena hadis yang menyebutkan dalam riwayat sahih, paling dekatnya seorang hamba aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Ketika dia dalam keadaan itu paling dekat kita sama Allah Ta'ala. Curahkan saja semua apa yang menjadi permasalahan kita. Sampai-sampai terkadang kalau bahasa ulama Tariqah mengatakan, sungguh sangat aneh dan heran ketika kepala kita sudah berada di bawah, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sujud, tapi ternyata kita belum menerima semua ketentuan qada qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenarnya hakikat sujud itu adalah kita benar-benar bersimpuh menerima udah. Jadi nggak perlu mengeluh lagi dengan keadaan. Ya, karena sujud itu udah lambang atau simbol dari seseorang yang pasrah. Ya, kalau orang bertekuk lutut hanya kedua lututnya saja mengaku kalah, itu di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Allah itu sampai langsung kepala kita yang menjadi organ utama terkumpulnya semua panca indera berada di bawah. Belum lagi nanti dari sisi kedokteran seperti apa besarnya manfaat daripada sujud, mengalirkan peredaran darah ke otak katanya. Makanya yang suka puyeng-puyeng udah banyakin sujud aja, ya tambah puyeng jadi. Tapi ya kalau kita niatin syifa, niatin lillahi ta'ala, pasti akan dapat khasiatnya. Ya. Baik, sujud seperti apa sunnah dari Rasulullah? Ayyakuna takbir inda awalil huwi. Dan dia mulai mengucapkan takbir ketika mulai pertama kali dia membungkuk. Sami'allahu liman hamidah, badan tegak. Karena i'tidal itu istiqomah. Ya, istiqomah itu lurus, tulang punggung belakang kita. Lalu ketika kita mau sujud, mulai membungkuk, Allahu Akbar, seperti itu. Jadi berbarengan, ya, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud. Jadi jangan sujud dulu baru Allahu Akbar, atau masih berdiri Allahu Akbar baru dia sujud. Nah, itu telat. Yang tadi kecepatan, dia sujud dulu baru Allahu Akbar. Semua yang paling afdal permulaannya itu berbarengan dengan akhirnya. Allahu Akbar. Pas bar, kepala kita dan hidung kita sudah menyentuh bumi. Nah, itu maknanya. Kemudian ayyamuddat takbir hatta yantahi ila maudhi'i sujud. Ayyamuddat takbir maddan ila ayyadu ajab hatta fi maudhi'i sujud. Memanjangkan takbir dia sampai dia meletakkan ya dahinya dia, jabhahnya dia ke tempat sujud. Waqad marra anna al-illata fi madd takbir li alla yakhlu fi'lun min af'alis shalah min adz-dzikr. Apa sih manfaatnya, illatnya, alasannya memanjangkan takbir? Agar dari setiap pekerjaan sholat kita tidak ada yang kosong dari zikir, tidak ada yang kosong dari zikir. Jadi nggak ada perbuatan yang sia-sia. Ya. Kemudian ayyajhar al-imam bitakbir. Sunnahnya lagi menjaharkan bagi imam untuk takbirnya, untuk imam. Ya, untuk makmum nggak perlu, ya, karena imam dia sebagai pemimpin, sebagai supirnya. Ayyasjuda ba'da ayyadha al-imam jabhatahu 'alal ard. Nah,
Ini juga sunnah. Perhatikan, jangan balap-balapan. Hendaknya makmum itu sujud setelah imam sudah meletakkan jabahahnya, jidatnya di muka bumi. Jadi jangan dibarengin sama imam, sabar dulu. Imam dulu nih, Allahu Akbar, baru makmum belakang Allahu Akbar. Ini kadang imam baru Allah, makmumnya udah Allahu Akbar. Jadi bareng-barengan aja deh begitu. Makmum sama imam. Enggak. Prinsip salat berjamaah, lihat dulu kondisi imam, selesaikan dulu sampai dengan sempurna rukunnya, baru dia bergerak. Ntar jadi kayak ngelama-lamain sholat. Enggak, memang seperti ini yang namanya sholat jamaah yang sunnah seperti itu. Ya, kadang kita mungkin merasa ntar kita lama-lamain, imam udah sujud kita belum sujud. Enggak, justru nunggu imam sujud dulu, sudah sempurna sujudnya, barulah kita mulai sujud. Seperti itulah sholat berjamaah. Ya, jadi nggak bareng. Kalau berbarengan terus jadi makruh. Kalau mendahului nggak apa-apa, tapi mendahului sampai dengan 2 rukun fi'li batal, terputus sholatnya makmum dari imam. Hati-hati. Bahkan ada hadis yang menyebutkan orang yang makmum yang selalu mendahului gerakannya dari gerakan imam, nanti bisa jadi kepalanya itu musikhat akan dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi kepala keledai, jadi kepala himan. Dan itu pernah terjadi di zaman seorang ulama. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah diceritakan ada seorang ulama yang mengajar, meriwayatkan hadis, tapi selalu dibalik tabir, selalu pakai sutra, selalu pakai hordeng. Padahal jamaahnya laki-laki. Ya, kalau jamaah perempuan ya mungkin wajar. Ini laki-laki semua, sehingga nggak ada yang berani bertanya. Satu murid ada yang memberanikan bertanya, kenapa wahai syekh engkau kepala selalu menutupi wajahmu dengan tirai sehingga kami ini nggak tahu bentuk wajahmu. Lalu dia mulai bercerita, aku melawan daripada hadis Nabi SAW, apakah benar atau tidak, ya, tujuannya menghina, memuji, apakah benar atau tidak makmum yang selalu mendahului imam kepalanya akan dirubah menjadi imam. Dan saat ini Allah buktikan kepadaku, entah secara hakikat Allahu a'lam kepalanya jadi kepala himar atau kepalanya tetap manusia, tapi terkadang sekilas mirip bentuk daripada himar. Wallahu a'lam. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan maksiat makanya dengan imam. Ya, sholat jamaah pahalanya besar, pahalanya gede kalau kita menjalankannya dengan tuntunan, dengan syarat yang ada. Kalau berantakan, hancur-hancuran, ya kita jangan harap dapat pahala yang besar seperti itu. Baik. Kemudian ayyasjuda ma'ayat wa'al imam jabhatu 'alal ard wad'ul anfi ma'al jabhah. Wad'ul anfi ma'al jabhah. Yusannu wad'ul anfi ma'al jabhah bisujud. Disunahkan meletakkan hidung dengan jidat kening dalam sujud. Walaupun hidung ini hukumnya sunnah. Yang wajib ini adalah jabhah. Walau qalilan, walaupun jabhah itu sedikit yang dapat dari bumi, tapi yang penting kena jidat. Sekarang patokan jidat dari mana? Yang disebut dengan jabhah jidat itu kurang lebihnya adalah 4 jari di atas alis sampai dengan tempat tumbuhnya rambut. Kadang orang punya jidat beda-beda. Ada orang jaraknya cuma 2 jari doang. Ya, di sini alis, jidatnya cuma segini, di sini udah mulai rambut banyak. Ya, jidatnya kecil. Ada yang kebangetan lebih banget. Profesor ini ya, tempat tumbuh rambutnya di sini. Jadi jidatnya udah gede banget, tuh enak tuh begitu. Nah kalau yang punya jidat kecil-kecil, nah itu ya pokoknya harus kena jidat udah. Ya. Kalau pakai yang di sini, ini bukan jidat. Ilok dia sujud miring begini kan nggak mungkin juga. Ya. Jadi yang disebut jidat sudah kata ulama kurang lebih 4 jari dari di atas alis. Kita ukur jidatnya masing-masing gitu. Ya, selebihnya dari mulai tempat tumbuhnya rambut ke atas itu udah disebut dengan roksun, disebut dengan kepala. Pakai batasan-batasan loh. Ini biar kita tahu. Sekarang yang namanya rukun wudhu itu yang ketiga ya, niat basuh wajah, basuh tangan, yang keempat membasuh sebagian kepala atau rambut. Kalau orang pelontos nggak punya rambut, yang dibasuh yang mana? Kepalanya. Dari mana bermulanya kepala? Dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Jadi bukan yang di sini yang dibasuh, tapi atasnya. Ya. Kepalanya pompos, botak kayak lampu taman ya, lampu taman. Ya, itu kepalanya yang dibasuh. Rambut nggak ada ya kepalanya. Ya, karena wajib rukun. Jadi seperti itu yang disebut dengan jidat. Ya. Kemudian di sini ada hadis Nabi SAW riwayat dari Abi Humaid
ya, Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu min al-ard wa naha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibaihi. Nah, perhatikan, ini sujudnya Rasulullah. Akhrajahu Tirmidzi, riwayat dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW apabila sujud, amkana anfahu wa jabhatahu, memungkinkan menempelkan anfun dan jabhahnya, hidung dan juga keningnya. Jadi jangan hanya hidungnya doang. Sekarang orang pakai masker. Ya, sekarang orang sujud pakai masker. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW naha ayyughatiya famahu, dia melarang fisolah, menutup mulutnya dia dengan sesuatu ketika sholat. Makanya yang pakai masker silakan, tapi ketika sholat minimal dibuka atau minimal hidungnya terkena sujud. Jangan sampai pakai maskernya di atas hidung, mungkin pakai di mulut aja. Ya, pakainya di mulut atau taruh jakun situ deh. Nah, kita selesai sholat baru pakai lagi nggak apa-apa. Karena ada hadis yang seperti itu. Ya. Semakin banyak kita melakukan perkara yang makruh di dalam sholat, menyalahi yang sunnah, maka seitulah kita mendapatkan pahalanya. Lebih banyak berkurang tekor gitu. Ini masalah duit aja kagak mau tekor, minimal seri aja udah impas balik modal. Tapi kalau merugi nggak mau kita. Itu dalam hal duniawi, apalagi sampai dalam hal pahala. Makanya terus ikutin Rasulullah biar sempurna daripada ibadah kita. Jadi Rasulullah meletakkan hidung dan jabahnya sejajar. Kalau dia hidungnya mancung banget, betet misalnya, ya berarti agak begini. Kalau kita aman insya Allah. Kenapa? Orang Indonesia hidungnya rata sama jidat semuanya. Ya, dimancung ke dalam, jadi pas aja udah nempel kayak begini. Kalau hidung betet kan berarti gimana itu? Begini jadinya, juga begini, nukik dikit dah. Ya, cuman jangan jadi prioritas hidung ini. Yang menjadi prioritas pertama tetap adalah jidat, ini jabah. Kemudian wanaha yadayhi an jambaihi, Rasulullah menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisinya, jangan dikempet sujud. Ini cowok badan doang gede, ketika sujud begini ya. Aduh, sujud lebarin, apalagi kalau tempat masih memungkinkan ya. Gede berotot sujudnya begini ya, ini harim perempuan sujud kayak begitu. Dijauhkan dari jambunnya, dari apa namanya, dari sisinya. Wa wada'a kaffayhi hadwa mankibai, dan meletakkan kedua telapak tangan beliau Rasulullah sejajar dengan mankibai, sejajar dengan apa ini, pundak. Jadi jangan sampai melewati pundak. Ya. Jangan benar-benar mau ngejauhin tangan dari lambung sampai begini akhirnya. Ini tangan kita nggak sesuai sama mankib, nggak sesuai dengan pundak, jadi dideketin. Ya. Minimal seperti itu, yang dijauhkan hanya sisinya saja. Ya, itu sifat sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Imam Khatib Syibrini Al-Syar ini menyebutkan dalam kitab Mughni Muhtaj, lam yajib wad'ul anfi kal jabhah, tidak wajib meletakkan hidung. Ya, tidak wajib meletakkan hidung seperti jidat, karena di dalam khabar Nabi Rasulullah hanya diperintahkan sujud dalam 7 anggota. Seandainya hidung itu wajib, maka menjadi 8 anggota. 7 anggota itu apa aja? Yang pertama jidat, kedua telapak tangan, kedua daripada lutut, dan kedua telapak kaki. Kalau 7 ini nggak menempel bumi, maka tidak sah. Contoh, gimana dia sujud? Dengkulnya kagak napak, ngangkang jadi jelek banget gitu. Nah, sah seperti itu. Dua-duanya harus nempel, telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dan 1 jidat. Kemudian ayyakuna maksyufan, yusannu qaulul anfi maksyufan halat sujud. Ini dia dalil. Ya, mau pandemi nggak pandemi, ya tapi ini sunnah, tetap kita sampaikan. Hendaknya hidung itu dalam keadaan maksyuf, terbuka. Disunahkan hidung itu dalam keadaan terbuka ketika sujud, halat sujud. Ya, makanya tadi pakai masker nggak apa-apa, tapi hidung kenakan. Ya, mulut nggak usah. Kalau mulut kena juga, jadi sujudnya monyong begini. Ya, biar bisa jajarin sama hidung jelek. Ya. Mulut nggak kena, cuma hidung sama jidat. Kemudian ayyakuna wad'u, jidatnya juga nggak usah ditusuk-tusuk biar hitam. Biar pakai itu. Ini Rasulullah min athari sujud. Waduh, ini repot juga nih dalam ayat kan
ya bahwasanya Rasulullah SAW atau sifat orang yang beriman simahum fi wujuhihim bukan fi jabhatihim, akan berada di wajah mereka athar sujud, bekas daripada sujud, bukan di jidatnya. Sehingga orang berlomba-lomba biar jidatnya hitam kelihatan bekas sujud. Hadza min ahli sajjad, min ahli sujud. Enggak. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu bin Sayyidina Husain radhiyallahu anhu itu dikenal dengan as-sajjad, orang yang banyak sujud tapi jidatnya enggak hitam. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sholatnya dalam semalam itu tidak kurang dari 1000 rakaat. Tidak kurang dari 1000 rakaat. Kata ulama, apakah benar 1000? Enggak. Ini hanya mubalaghah, ya, hanya bentuk dari saking banyaknya sholat beliau sehingga tidak terhitung orang menyebutnya udah 1000 saja. Saking sering sholat, jidatnya hitam. Justru yang hitamnya itu di mana? Punggung beliau, legam, masih hitam. Kenapa? Ternyata ketika beliau dimandikan itu orang baru tahu semua punggung beliau hitam. Setiap malam Sayyidina Ali Zainal Abidin itu mengangkut gandum yang banyak dibagikan ke rumah-rumah orang fakir dan miskin. Setelah beliau meninggal dunia, orang baru tahu ternyata yang memberikan sembako itu setiap malam, ya, itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala. Masya Allah. Jadi sedekah yang dikatakan dalam hadis apa namanya, tangan kanan bersedekah yang tidak diketahui tangan kiri. Bukan berarti begini, maksudnya dirahasiakan, ya, benar-benar dirahasiakan. Sampai-sampai orang nggak ada yang tahu. Dulu maklum, pokoknya setiap buka pintu di subuh hari di depan udah ada makan bahan makanan pokok. Orang nggak ada yang tahu siapa yang memberikan. Beliau meninggal kok nggak ada makanan lagi, baru ketahuan. Dan yang memandikan itu bersaksi bahwa di punggung beliau itu ada legam hitam karena memikul daripada gandum yang begitu banyak, bahan-bahan makanan diberikan kepada fakir miskin. Baik, jadi sampai di mana? Hidung kebuka, ya, jangan ditutup. Ayakuna wa'uhu muqtarinan bi waqil jabha ala musalla. Ya, ini kalau dipraktekkan juga jangan terlalu lebay juga. Memperhatikan meletakkan hidung dan jabahnya itu muqtarinan, berbarengan. Ya, berbarengan. Jadi pelan-pelan, berarti mau tidak mau harus pelan. Kebanyakan kita biasanya paling mendahulukan daripada jidat. Ya, jabah dulu baru terkena hidungnya. Tapi kalau mau sunnah, ya dua-duanya bareng. Ya, bareng. Gencat. Ya, tapi sunnahnya seperti itu. Yang tahu apa? Terus mura'atut tartib fi wad'i rukbatain, tsumma al-yadain, tsumma al-anf muqtarinan li wad'il jabha wal jabin. Nah, ini dia. Mungkin banyak pertanyaan. Memperhatikan tertibnya sujud untuk meletakkan yang pertama, kedua lutut terlebih dahulu, bersimpuh. Jadi tangan dulu apa lutut dulu? Lutut dulu yang turun. Dulu Rasulullah SAW tangan dulu yang turun, mansuh dalam kitab I'tibar. Karena Rasulullah setelah itu mendahulukan daripada rukbah, mendahulukan daripada lutut terlebih dahulu. Terkecuali bagi orang yang sudah tidak mampu atau dia dalam keadaan sakit atau simtun, orang yang kibar, yang terlalu besar. Orang kalau udah terlalu besar sujud pakai lutut duluan, jomplang, kasihanan. Jadi mau nggak mau udah syebe ya tangan dulu yang jatuh. Buat kita anak muda lutut duluan. Jangan sampai tangan dulu. Gampang kan? Juga jangan terlalu berisik. Ya, sholat di atapun, ininya kan atap tuh. Papan. Dulu sholat subuh Allahumma madinah wa sallallahu alaihi wasallam. Karena ngeletakin ininya dengkulnya udah bener-bener jatuh banget. Pelan-pelan, ganggu orang nantinya. Ya, sian dengkul lecet, ya, kopong yang ada. Kemudian birrukbatain summal yadain, baru kedua tangan. Demen baru bahasa dengkul. Otak dengkul. Kemudian kedua tangan, baru hidung dan jabah yang berbarengan. Ya. Jadi gimana contohnya? Bismillah. Contohnya, ya Allah liman hamidah. Allah. Lutut dulu, dua, akbar, baru. Dulu bersimpuh, baru tangan. Tangan posisinya tadi jangan sampai melebihi dari mankibain.
dari kedua pundak kita. Ini bawah, push up begini, jauhan, atau jauh banget begini, kalau ada yang begini, ya, begitu, minggir gitu. Terus, ayatullah ayatnya maksyufah. Nah hadis dari Sayyidina Wa'il bin Hujr, ya bin Hujr ini yang banyak meriwayatkan sifat salatnya Rasulullah. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a rukbatayhi, meletakkan kedua lututnya qabla yadayhi, sebelum kedua tangan beliau. Wa idza nahadha, apabila bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, mengangkat kedua tangannya sebelum rukbatayhi, ya sebelum kedua lututnya. Wa idza nahadha, apabila beliau bangkit, mengangkat kedua tangannya sebelum dua lututnya. Itu kalau bangkit, ya itu kalau bangkit. Sampai nanti juga akan ada sunnah ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, seperti pada rakaat pertama dan rakaat ketiga, itu disunahkan untuk jalsatul istirahat dan juga untuk i'timad. I'timad itu apa? Memegang, meminta bantuan untuk mengangkat diri kita dengan tangan kita. Walau qawiyyan, walaupun dia orang yang mampu. Jadi tetap di situ ada kesunahan. Itu nanti prakteknya kurang lebih. Jadi setelah sujud, Allah duduk istirahat dulu. Jadi jangan habis sujud ini Allahu Akbar. Cepetan ya. Duduk dulu istirahat. Kalau orang anehnya sejomplang itu, orang palang masih di bawah, dia langsung ke atas, itu menjadi makanya ada transit dulu. Kemudian setelah itu baru naik. Nah ini namanya i'timad dulu. Walaupun satu jari, walaupun dua, bahkan sunahnya dua i'timad dulu. Nah, ya, walaupun dia mampu. Nanti di sini ada lah. Ya, itu nanti bangkit dari sujud. Kemudian kita di sini. Alla yafrush zira'aihi 'alal ardh. Jangan menghamparkan zira'nya. Ini zira', hitungan hasta zaman dulu, dari ujung jari sampai dengan sikut. Ya, yang nanti dikatakan matahari di padang mahsyar sejengkal atau satu hasta, atau dikatakan 7 hasta, berarti itu aja 7 begini. Panjangnya Nabi Adam 70 hasta, ya 70 begini dan hitungan orang dulu. Nah, zira'aihi, dua daripada lengan ininya jangan dihamparkan di bumi, tapi diangkat. Karena itu seperti yaftarish iftirasyal kalbi, seperti sedang istirahatnya anjing atau binatang-binatang buas yang lainnya. Ini sujudnya, ya nyantuy, ya begini. Apa problemnya di angkat tuh bang? Ya, kecuali kalau dia nggak pakai Rexona 3 hari nggak apa-apa kali. Nggak pakai Rexona 3 hari udah lari-lari maraton ya kan? Nggak apa-apa dia hidup begini tuh. Bob yang ngangkat, lawan segala macam berapa tuh? Dirai alal ard. Kemudian yujafir rajul mirfaqaihi an jabaihi, menjauhkan bagi laki-laki kedua sikutnya dari sisinya, ya sikut diangkat dari sisinya. Kemudian ayyukilla batnahu an fakhidhi, mengangkat sedikit perutnya dari fakhidh, dari apa? Dari pahanya. Jadi nggak dekat yang namanya perut sama paha. Mohon maaf yang perutnya offset. Yang perutnya offset gimana itu? Tetap. Jadi maksudnya apa? Enggak tempat begini nih. Begini dekatnya perut sama paha. Jadi dijauhkan seperti itu. Makanya ada bahasa hadis Rasulullah sujudnya itu bisa memanjang, bisa dilewati anak kambing yang baru lahir. Anak kambing, bukan anak curut, anak kambing. Ya, bisa lewat. Jadi ada jarak di perut itu diangkat. Ya. Tahu. Terus